Ayuhal muslimun, ayuhal hadirun, ayuhal netizen dimanapun kalian berada, kami doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kami ingin menanggapi salah satu kiai siapa ini ya. Intinya orang ini maunya mengkritik kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kita tahu sudah Bughyatul Mustarsyidin itu karya siapa, dan orang ini mau mengkritik. Cuma sebelum kami mau membantah pernyataan orang ini, kami hanya mau bertanya kepada orang yang sok-sokan berani mengkritik kitab Bughyatul Mustarsyidin dalam hal yang akan dia kritik ya. Pertanyaan saya cuma satu ya, berapa kitab yang sudah dibaca? Berapa kitab yang sudah dibaca? Berapa kitab yang Anda sudah baca? Berapa kitab yang Anda sudah baca? Itu aja ya. Kemudian mari kita setel video orang ini. Berikut ini videonya. Pasti ada masalah-masalah di dalamnya. Di antaranya ya ini gitu. Silatu ahlil baitin nabawi al-muharrama alaihim as-sodaqoh kurbatun mustahabatun bil ijma' kamawaddatihim wa mahabbatihim. Jadi menyambung hubungan dengan ahlul bait Nabi ya, yang dimuliakan ya, itu berupa sedekah ya, yang mendekatkan dan menjadikan mahabbah. Ini sudah disepakati oleh semua ulama, sama seperti mencintai ahlul bait Nabi, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Nah ini loh, tafsir dari surat Asy-Syura ayat 23 ini mulai dibengkokkan, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Imam Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang beliau kumpulkan, bahwa yang dimaksud kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba itu bukan untuk mencintai keluargaku, bukan, tapi karena ada hubungan kekeluargaan ya antara aku dengan kalian, begitu loh. Kul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajran, aku tidak meminta upah ya kepada kalian atas dakwah yang aku sampaikan, kecuali rasa cinta, hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Karena saking cintanya saya terhadap kalian ya, maka aku sampaikan ini supaya kalian terselamatkan. Maksudnya seperti itu. Tetapi ini diartikan lain oleh tafsir yang versi ahlul bait Nabi seperti itu. Sangat jelas ya. Orang ini siapa ya? Oh, Nur Ihya Salafi. Sebelum saya menanggapi pernyataan yang dia lontarkan tadi, perlu diketahui teman-teman siapa Nur Ihya ini. Dia yang dulu juga pernah mengkritik redaksi Sholawat Busyra itu ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Terus ila akhiri sampaikan ada min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ila yaumil akhirati itu dikritik. Katanya tidak ada di bahasa Arab redaksi ila yaumil akhirati, yang ada ila yaumil akhiri, kata orang itu. Jadi orang ini sebenarnya tidak paham ilmu nahwu. Kalau memang ngerti kok mengkritik yang sudah benar, orang ini ngotot, itu gak ada itu ila yaumil akhirati, gak ada di bahasa Arab itu, gak ditemukan, gak ada itu. Yang ada di bahasa Indonesia katanya. Ya Allah, mau minta berapa kitab orang itu ya. Setelah ditanggapi oleh banyak YouTuber, memang ada sih, tapi gimana itu katanya ya. Tapi gimana piye, Syekh Nawawi Banten, ulama pribumi, itu ada di kitab beliau lafat yaumil akhirah ataupun yaumul akhirati gitu Pak ya. Dia nggak ngerti mana susunan idhofah, mana susunan man'ud atau sifat, dia nggak ngerti itu. Padahal kalau kita mau mengkritik orang itu harus punya modal, dan modalnya tentu ilmu, bukan cuma modal tidak akan malu ketika sudah dibantah ya. Bukan gitu cara mengkritik. Jadi mengkritik orang itu harus butuh modal. Modalnya ilmu, bukan nafsu atau bukan tahan banting terhadap rasa malu. Bukan gitu. Kalau seperti itu siapa yang nggak tahu. Dan orang ini viral dulu ya,
dia itu punya pemahaman, punya pemikiran, semua agama, baik Hindu, Konghucu, semuanya itu sudah, itu masuk surga. Ini akidah orang ini ya. Jadi sudah lama itu saya tanggapi orang ini, Nur Ihya Salafi ini. Jadi orang ini sebenarnya meyakini, dia punya keyakinan bahwa di luar Islam, baik Kristen, Konghucu dan semuanya itu masuk surga. Masuk surga katanya ya. Ya Allah. Mengutip ayat lagi. Ayat diseleweng-selewengkan itu maksudnya itu ya apa. Kemudian orang ini juga yang menyatakan Syekh Mukbil Al-Wadi'i apa itu ya? Syekh Mukbil itu katanya ulama ahli sunnah wal jamaah. Lah kami kritik dulu, kami kritik. Gak bener itu orang yang mengatakan Syekh Mukbil itu ahli sunnah wal jamaah. Wong jelas sekali Syekh Mukbil itu salafi wahabi kok. Salafi wahabi. Setelah itu klarifikasi. Maksudnya ahli sunnah menurut salafi wahabi. Kupiye. Kita tahu kenapa saya tidak setuju, tidak sepakat ketika Syekh Mukbil itu dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Karena banyak bertentangan dengan konsep ahli sunnah wal jamaah. Dan kalian harus tahu siapa Syekh Mukbil itu. Ya sanjungan kaum wahabi, Syekh Mukbil, yang disebut dengan ahli sunnah oleh Nur Ihya ini. Itu kan kaum wahabi itu, ulamanya wahabi. Dia yang mengharamkan, bahkan mengkafir-kafirkan demokrasi. Kita tahu Indonesia ini apa? Demokrasi. Coba lihat tuh fatwanya Syekh Mukbil, bagaimana demokrasi, bagaimana dengan ini dan semacamnya. Banyak kalau sampean ku tahu fatwa-fatwa Syekh Mukbil. Ya Allah, makanya saya heran sekali ya. Jadi dia itu mengkritik ini, padahal dirinya yang dia. Dan sekarang orang ini mengkritik isi kitab Buyatul Mustarsyidin. Katanya ada penyelewengan apa maksud daripada ayat suci Al-Quran, katanya sih. Cuma ya gimana ya, apa butuh kita tanggapi orang seperti ini? Saya cuma ingin bertanya aja kok sebenarnya, karena kalau untuk menanggapinya gimana ya, kurang semangat teman-teman. Tapi hanya saja saya ingin bertanya, berapa kitab yang sudah dibaca, berapa kitab yang Anda sudah baca, berapa kitab yang Anda sudah khatam, sehingga kok sampai berani ngomong begitu, apalagi ngaji kitabnya Anda. Coba kita dengarkan lagi ya, kita dengarkan. Apakah masih layak orang seperti ini bicara isi kitab? Wong baca kitab, menterjemah kitab, mentranslate kitab ke bahasa Indonesia, ngawur teman-teman. Ini ya. Pasti ada masalah-masalah di dalamnya. Di antaranya ya ini gitu. Silatu ahlil baitin nabawi al-muharramah alaihim as-sadaqah. Qurbatun mustahabbatun bil ijma' kama waddatihim wa mahabbatihim. Jadi menyambung hubungan dengan ahlul bait Nabi ya. Yang dimuliakan ya, itu berupa sedekah ya. Ini teman-teman ya, dia menterjemah silatu ahlil baitin nabawiyil muharramati alaihim sadaqatu qurbatun mustahabbatun bil ijma'i. Dia terjemah begini, menyambung silaturahim dengan keluarga Nabi al muharramah alaihim, dia memang waqaf ya, tidak diharokati, yang dimuliakan. Kemudian yaitu sedekah. As-sadaqah berarti kamu jadikan khobar ya, yaitu sedekah. Ya apa rek? Yang benar itu gini ya Pak Yai katanya sih, Kiai dia katanya, tapi Kiai kok mengkritik ilmu nahwu yang sudah benar. Silatu ahlil baitin nabawi utawi. Nah ini ya, jadi mubtada. Kenapa jadi mubtada? Karena di awal kalimat dan sepi dari amil lafzi. Mubtadaun zaidun wa adhirun khobar in qulta zaidun adhirun mani tadar. Silatu ahlil baiti an-nabawi al-muharramati alaihim opo as-sadaqatu. Lafaz as-sadaqah ini Pak Yai menjadi naibul fa'il daripada al-muharramah. Jadi menyambung tali silaturahim dengan keluarga Nabi atau ahlul bait al-muharramati alaihimus sadaqatu, yang mana sedekah diharamkan untuk ahlul bait. Kemudian khobarnya silatu ahlul bait mana? Iku qurbatun mustahabbatun bil ijma'i. Malah diterjemah tadi kan ya. Jadi menyambung silaturahim dengan keluarga Nabi adalah sedekah.
Kok bisa adalah sedekah? Padahal ini al-muharramati alaihimus shadaqatu, yang mana sedekah haram untuk ahlul bait. Memang ahlul bait gak boleh nerima sedekah. Paham ya? Gitu. Iku baru iku kurbatun mustahabbatun lijma'. Kalau masih kurang referensinya, lihat ini karya Hadratus Syekh, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, buka sendiri, hatamkan ini, sudah kitab ya. Baru kamawaddatihim wa mahabbatihim, sebagaimana hukum daripada mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini liqaulihi ta'ala, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ya, kalau Anda itu mau mengkritik harus punya modal ya. Dan ingat, tafsir ayat ini Pak Yai bukan cuma seperti itu. Lihat ini kitab ini. Masa perlu kami jelaskan teman-teman? Ya apa rek? Butuh tah mau dijelaskan? Hah? Terlalu banyak Pak Yai ya. Bukan cuma tafsir yang Anda tawarkan tadi. Memang ada Pak Yai, terlalu banyak itu tafsir-tafsir seperti itu. Ayolah, jangan memonopoli kebenaran sehingga orang yang di luar pemahaman Anda anggap menyelewengkan maksud ayat lah atau apalah. Ya apa rek? Kok kayak tipe-tipe siapa itu kelompok sebelah Wahabi itu kan gitu. Kaum sebelah begitu teman-teman. Jadi giliran ada khilafiyah, kalau kelompok mereka yang menentang jumhur, mereka itu katakan ini masih khilaf, ini masih khilaf. Lalu giliran ahli sunnah yang mengamalkan khilafiyah, mereka bilang ini menentang gini. Nah gitulah, gak fair ya. Jadi dia mau menyalahkan isi kitab Buyatul Mustarsyidin dengan berdasarkan riwayat daripada sahabat Ibnu Abbas, katanya gak seperti itu ya. Cobalah buka ini kitab, ini tafsir Imam Ibnu Katsir, buka itu. Atau kalau kurang lihat di tafsir Al-Qurtubi, atau masih kurang lihat di tafsir Al-Bawawi, atau lihat tafsir-tafsir akeh ya. Makanya saya cuma ingin katakan berapa kitab sih yang sudah dihatam, berapa kitab.